Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Difoto Rizky dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 9. Di sini saya akan mempraktekkan uji osmosis dan difusi. Itu untuk ada alat dan bahan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada air garam. Air garam yaitu air yang terdiri dari 3 sendok makan garam lalu dicampur dengan air 100 ml. Yang berikutnya ada sirup tanpa dicairkan yang berisi setengah gelas. Berikutnya ada air biasa yang berisi setengah gelas. Berikutnya ada 3 kentang yang sudah dipotong bulat. Berikutnya ada pisau untuk memotong kentang tadi, ada penggaris untuk mengukur diameter kentang tersebut, dan ada pulpen untuk mencatat panjang diameter kentang tersebut. Berikutnya kita akan ukur diameter kentang satu persatu lalu dimasukkan. Yang pertama kentangnya panjangnya diameternya 4,6, lalu kita masukkan ke dalam air garam. Berikutnya kentangnya diameternya 4,7 cm, lalu kita masukkan dalam sirup. Berikutnya diameternya 4,8 cm, lalu kita masukkan ke dalam air biasa. Lalu kita tunggu selama 1 jam. Lalu setelah kentang direndam selama 1 jam menggunakan air garam, sirup, dan air biasa, kemudian kita ukur dengan mengaris lagi. Untuk air garam yang tadinya diameter kentangnya adalah 4,6, sekarang menjadi 4,4. Itu artinya menyusut. Dan untuk teksturnya sekarang lebih lembek daripada yang sebelumnya. Untuk selanjutnya yang air sirup. Untuk diameter air sirup sebelum direndam adalah 4,7, dan untuk sekarang adalah untuk sekarang adalah 4,4. Dan untuk tekstur kentangnya sekarang agak lembut, tapi lebih lembut yang air garam. Yang berikutnya air biasa.
Untuk air biasa, sebelum kita masukkan ke dalam airnya, panjang diameternya adalah 4,8. Dan untuk sekarang masih 4,8, tapi untuk tekstur kentangnya sekarang lebih mengeras daripada yang sebelumnya. Untuk kesimpulannya, untuk air garam, diameter kentangnya menyusut atau mengurang dan teksturnya lebih lembut atau lunak. Yang kedua, sirup, diameter kentangnya berubah menyusut atau berkurang, dan untuk teksturnya jadi lembut, tapi lebih lembut yang air garam. Dan untuk air biasa, panjang diameternya sama saja, tapi tekstur untuk kentangnya semakin mengeras. Yang berikutnya saya akan menjawab 3 pertanyaan yang ada pada lembar kerja. Pertanyaan yang pertama ada, ketiga kentang tersebut mengalami proses osmosis. Mengapa hal ini dapat terjadi? Ditunjukkan dengan bukti yang mana pada percobaan? Jawabannya, hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan konsentrasi zat. Ada yang konsentrasi zat rendah berpindah ke konsentrasi zat padat. Buktinya ada pada tabel percobaan. Pertanyaan yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan proses osmosis? Yang pertama ada ukuran membran. Yang pertama ada ukuran molekul yang meresap. Yang kedua ada keterlarutan lipid. Yang ketiga ada luas permukaan membran. Yang keempat ada ketebalan membran. Yang kelima ada suhu. Terus pertanyaan yang ketiga, peristiwa osmosis apa yang terjadi pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3? Kaitkan peristiwa tersebut dengan turgid atau turgor atau turgid, plasmolisis, terus sel tetap dengan larutan hipertonik, hipotonik, dan larutan isotonik. Pada tabel 1, larutannya hipertonik, di mana sel kentang tersebut mengalami proses plasmolisis. Pada tabel kedua, larutannya isotonik, di mana sel kentang tersebut tetap. Yang ketiga, larutannya hipertonik, di mana sel kentang tersebut mengalami proses plasmolisis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.